Alhamdulillahi ala ahli safa wal wafa wa ni'mal widat wal khir wal rasyad wa nadamuna dil amal hayya ala suluk rajab hayya ala suluk rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita bersama dengan Buya Sofa, juga didampingi oleh Bapak Abdul Wahab. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan berbincang terkait dengan suluk yang kebetulan bulan Rajab ini akan diberangkatkan suluk yang dinamakan suluk Isawi. Tapi sebelumnya kita diingatkan oleh Buya Sofa di Syair Tampo Waton itu. Jadi kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rina lan wangi titirakati diriyadai zikir lan suluk jangan dilali zikir lan suluk jangan dilali. Zikir lan suluk ojo nganti lali. Kok sampainya zikir dan suluk itu jangan sampai dilupakan dalam kehidupan kita itu, apa sebetulnya suluk itu, Bu ya? Ya, karena zikir itu rohnya ibadah. Suluk itu nafasnya. Jadi aktivitas apapun harus bernilai ibadah. Karena maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, melahirkan kita ke dunia ini tak lain kecuali untuk mengabdi dan menghamba, yang gerak-gerik aktivitas apapun harus bernilai ibadah. Nah, nilai ibadah itu ruhnya ibadah atau galinya ibadah adalah zikrullah. Zikrullah yang banyak dan yang benar sesuai dengan perintah Allah atau yang dikehendaki atau yang diharapkan oleh Allah. Sedang suluk adalah contoh yang telah Allah buatkan. Contoh itu untuk kita semua ialah perilaku Rasulullah, sifat Rasulullah, perbuatan, ucapan, perbuatan dan sebagainya, itu semua disingkat, dirangkum sunnah Nabi. Jadi bersuluk itu bersunnah Nabi, terutama sunnah sifatiyah, khuluqiyah, sunnah syu'uriyah, itu yang lebih diutamakan. Baru kemudian sunnah lahiriah. Kalau seperti itu kan semua orang ya dari awal diajarkan seperti itu. Iya. Nah, kemudian sementara di pengertian suluk itu seakan-akan ini khasnya orang-orang tarekat. Oh. Mungkin makna dari sisi bagi pengamal tarekat itu suluk itu apa? Ya, memang kalau pengertian khusus suluk itu menempuh perjalanan kembali, yaitu mengamalkan kalimat yang sudah biasa kita ucapkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mengaplikasikan atau mengejawantahkan ikrar kita, ikrar pengakuan kita bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita ke Allah harus kembali.
harus itu tidak bisa tidak. Ada dua yang kembali dengan sukarela, dia akan menemukan kedamaian, kebahagiaan. Kalau kembalinya dengan terpaksa, tertekan dan semisalnya, ya pastilah sakit. Suluk memang istilah, sebetulnya ya makna secara luas, secara umum gitu, suluk itu ya sunnatan nabawiyah. Ini cakupannya Masya Allah luasnya. Namun lebih dikerucutkan, pengertian suluk adalah melakukan aktivitas ibadah mahdhoh yang telah ditentukan oleh guru mursyid, karena itu kebijakan guru mursyid sepenuhnya untuk ditaati dengan tulus dan dijalankan sesuai aturan atau perundang-undangan atau adab yang telah diterangkan, dijelaskan oleh guru mursyid yang membimbing laku tarekat. Artinya di situ mengkhususkan waktu hanya untuk Allah di bawah bimbingan seorang mursyid begitu. Benar sekali. Mengkhususkan waktu hanya untuk Allah di bawah bimbingan guru spiritual Islam. Yang disebut mursyid. Mursyid itu guru spiritual Islam. Menarik sekali yang disampaikan oleh Buya Sofa tadi. Bahkan sudah melegenda bahwa ditirakati, diriyadhoi, dzikir lan suluk ojo sampai lali. Ya. Nah, ternyata dzikir itu merupakan ruhnya, sedangkan nafasnya itu adalah suluk. Nah, seseorang ini tidak selamanya nafasnya itu lega. Iya. Tidak semuanya nafasnya lega. Iya. Ada yang sesek, ada yang tersendat-sendat, ada yang ya begitulah dalam konteks fisik ini. Apakah itulah yang disebut esensi mensulukkan diri itu, menyediakan waktu khusus dan berperilaku khusus di bawah bimbingan spiritual Islam tadi itu? Iya, benar sekali. Di situ minimal 3 hari 3 malam. Kurang dari itu tidak disebut suluk. Secara khusus, ini mana secara khusus. Kalau bisa 7 hari, kalau bisa lagi 10 hari, yang paling utama lagi 40 hari. 40 hari. Di mana ini nanti diharapkan ketika suluk di bawah bimbingan guru mursyid ini, sepulang dari suluk, kebiasaan yang sudah dilatih oleh guru mursyid itu dibawa di rumah dan di masyarakat di mana ia tinggal. Ya seperti kalau syariatnya gitu haji umroh, di sana arbainan dan sebagainya, diharapkan sepulang dari haji atau umroh itu ya ibadah syariat kita diharapkannya seperti ketika haji dan umroh. Sebenarnya tadi sudah cukup jelas ketika suluk itu diibaratkan nafas seseorang. Iya. Artinya ini kebutuhan personal, kebutuhan individu yang tidak bisa tidak. Berarti kapanpun mereka harus bersuluk sebenarnya. Sesungguhnya begitu. Nah sekarang kalau seperti itu, bentuk suluk atau apa yang harus disuluki itu? Ya, yang disuluki, kalau suluk arti secara harfiah, secara bahasa adalah man salaka tariqon, orang yang menempuh jalan kembali. Ya, apa yang ditempuh, jalan apa? Tentu jalan Allah. Tidak boleh jalan selain jalan Allah. Harus jelas-jelas diyakini kebenarannya. Nah, ini bersuluk ala Islam, ya tidak boleh mencontoh selain Nabi Muhammad, dilarang. Ya. Tadi ada waktu yang disediakan oleh
pembimbing spiritual Islam atau mursyid itu minimal 3 hari, terus 7 hari, Ya. terus kalau mungkin 10 10 hari, hari. bahkan 40 hari. Iya. 40 hari. Nah, kalau kita ibaratkan pada diri kita bahwasanya setiap individu harus bernafas dengan lega, bernapas dengan dada yang Nafas ridho. nafas ridho lah Nafas ini. ridho. Pada kepentingan ini setahun berapa kali kira-kira itu Buya yang ada pelatihan intensif atau bisa kita sebut dengan reaktivasi rohani itu ya. Ya. Kita sebut itu reaktivasi rohani itu kira-kira setahun berapa kali? Secara formalnya kita buka 5 kali. Oh 5 kali. Ya, ya. 4 bulan di Asyurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian ditambah Ramadan. Ramadan, ya. Oh yang sering kita sebut itu kemarin itu ada suluk Musawi, Iya. ada suluk Ibrahimi, Iya. ada suluk Nuhi. Nuhi. Nah, sekarang ini pada bulan Rajab ini suluknya apa itu? Suluk Isawi. Suluk Isawi, ya suluk Isawi. Ya. Ternyata kita ini memang harus melakukan kontemplasi diri dengan bimbingan mursyid, menyediakan waktu untuk reaktivasi rohani kita. Betul. Supaya nafas kita ini Lega. nafas dengan penuh ridho. Iya. Ya di pertemuan berikutnya mungkin bisa kita tanyakan siapa yang harus bersuluk. Oke, ya. Oke. ya. Saya kira cukup dulu. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas siapa yang harus bersuluk dan apa sih sebetulnya suluk Isawi yang akan dilaksanakan pada bulan Rajab ini. Terima kasih Buya Sofa. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.